Salam, perkenalkan nama saya Marsyanda Triska Maningkonor, NIM 2114201027. Kelas A1 Keperawatan semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan tugas keperawatan dasar 1 dengan materi asuhan keperawatan anemia. Untuk memenuhi tugas keperawatan dasar 1 oleh dosen Nurse Tirsa Mongi Eskap MKes. Kita masuk dalam pengertian. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau hitung eritrosit lebih rendah dari harga normal. Dikatakan sebagai anemia bila hemoglobin 14 dan hitung eritrosit 41% pada pria, atau hemoglobin 12 dan hitung eritrosit 37% pada wanita. Anemia adalah berkurangnya jumlah eritrosit serta jumlah hemoglobin dalam 1 mm darah atau berkurangnya volume sel yang didapatkan dalam 100 ml darah. B. Etiologi. Penyebab anemia antara lain 1. Pendarahan 2. Kekurangan gizi seperti zat besi, vitamin 12, dan asam folat. Ketiga, penyakit kronik seperti gagal ginjal, abses paru, bronkiektasis, emfisema, dan lain-lain. Keempat, kelainan darah. Kelima, ketidaksanggupan sumsum tulang membentuk sel-sel darah. C. Klarifikasi. Secara patofisiologi, anemia terdiri dari 1. Penurunan produksi, anemia defisiensi, anemia aplastik. Kedua, peningkatan penghancuran, anemia karena perdarahan, anemia hemolitik. Secara umum, anemia dikelompokkan menjadi 1. Anemia mikrositik, hipokrom. A. Anemia defisiensi besi. Untuk membuat sel darah merah diperlukan zat besi. Kebutuhan V sekitar 20 mg per hari dan hanya kira-kira 2 mg yang diserap. Jumlah total V dalam tubuh berkisar 2-4 mg, kira-kira 50 mg per kilogram berat badan pada pria dan 35 mg pada wanita. Anemia ini umumnya disebabkan oleh perdarahan kronik. Di Indonesia banyak disebabkan oleh investasi cacing tambang. Ini pun tidak akan menyebabkan anemia bila tidak disertai malnutrisi. Anemia jenis ini dapat pula disebabkan karena diet yang mencukupi, absorpsi yang menurun, kebutuhan yang meningkat pada wanita hamil dan menyusui, perdarahan pada saluran cerna, menstruasi, donor darah, hemoglobin urea, penyimpanan besi yang berkurang seperti hemosiderosis paru. B. Anemia penyakit kronik. Anemia ini dikenal pula dengan nama sideropenik anemia with retikuloendotelial siderosis. Penyakit ini banyak dihubungkan dengan berbagai penyakit infeksi seperti infeksi ginjal, paru, abses, emfisema, dan lain-lain. Kedua, anemia makrostik. A. Anemia pernisiosa. Anemia yang terjadi karena kekurangan vitamin B12 akibat faktor intrinsik karena gangguan absorpsi yang merupakan penyakit herediter autoimun maupun faktor ekstrinsik karena kekurangan asupan vitamin B12. B. Anemia defisiensi asam folat. Anemia ini umumnya berhubungan dengan malnutrisi, namun penurunan absorpsi
Asam folat jarang ditemukan karena absorpsi terjadi di seluruh saluran cerna. Asam folat terdapat dalam daging, susu, dan daun-daun yang hijau. Yang ketiga, anemia karena perdarahan. A. Perdarahan akut mungkin timbul renjatan bila pengeluaran darah cukup banyak, sedangkan penurunan kadar hemoglobin baru terjadi beberapa hari kemudian. D. Perdarahan kronik. Pengeluaran darah biasanya sedikit-sedikit sehingga tidak diketahui pasien. Penyebab yang sering antara lain ulkus, septikum, menometroragi, perdarahan saluran cerna, dan epistaksis. Yang keempat, anemia hemolitik. Pada anemia hemolitik terjadi penurunan usia sel darah merah normal 120 per hari. Baik sementara atau terus-menerus, anemia ini disebabkan karena kelainan membran, kelainan glikolisis, kelainan enzim, gangguan sistem imun, infeksi, hipersplenisme, dan luka bakar. Biasanya pasien ikterus dan splenomegali. Yang kelima, anemia aplastik. Terjadi karena ketidaksanggupan sumsum tulang untuk membantu sel darah. Penyebabnya bias kongenital, idiopatik, kemoterapi, radioterapi, toksin. D. Manifestasi klinis. Gejala-gejala umum yang sering dijumpai pada pasien anemia antara lain pucat, lemah, cepat lelah, keringat dingin, takikardi, hipotensi, palpitasi. Takipnia, perubahan kulit dan mukosa. Pada anemia defensif, anoreksia, diare, ikletik sering dijumpai pada pasien anemia pernisiosa. E. Pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan laboratorium ditemui satu jumlah Hb lebih rendah dari normal 12-14, 2 kadar HT menurun normal 37% sampai 41%. Peningkatan bilirubin total pada anemia hemolitik terlihat retikulositosis dan sferositosis pada hapusan darah tepi. Terdapat pansitopenia, sumsum tulang kosong diganti lemak pada anemia aplastik. Asuhan keperawatan. Kita masuk dalam pengkajian. 1. Aktivitas atau istirahat. Keletihan, kelemahan, malaise umum, kehilangan produktivitas, penurunan semangat untuk bekerja, toleransi terhadap latihan rendah, kebutuhan untuk istirahat dan tidur lebih banyak. Yang kedua, sirkulasi. Riwayat kehilangan darah kronis, riwayat endokarditis, infektif kronis, palpitasi. Yang ketiga, integritas ego. Keyakinan agama atau budaya mempengaruhi pemilihan pengobatan, misalnya penolakan transfusi darah. Yang keempat, eliminasi. Riwayat pielonefritis, gagal ginjal, flatulen, sindrom malabsorpsi, hematemesi, melana, diare atau konstipasi. Yang kelima, makanan atau cairan. Nafsu makan menurun, mual atau muntah, berat badan menurun. Yang keenam,
nyeri dan kenyamanan. Lokasi nyeri terutama di daerah abdomen dan kepala. Yang ketujuh, pernapasan. Napas pendek pada saat istirahat maupun aktivitas. 8. Seksualitas. Perubahan menstruasi misalnya menorragia, amenor, menurunnya fungsi seksual, impoten. Kita masuk dalam diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan suplai oksigen atau nutrisi ke sel. Ditandai dengan palpitasi, kulit pucat, membran mukosa kering, kuku dan rambut rapuh, ekstremitas dingin, perubahan tekanan darah, pengisian kapiler lambat, ketidakmampuan berkonsentrasi, disorientasi. Tujuan. Yang kedua, intoleransi. Aktivitas berhubungan dengan keseimbangan suplai oksigen. Ditandai dengan kelemahan dan kelelahan, lalu penurunan aktivitas atau latihan, lebih banyak memerlukan istirahat atau tidur. Palpitasi, takikardi, peningkatan tekanan darah. Tujuan, terjadi peningkatan toleransi aktivitas. Yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan kegagalan untuk mencerna, absorb makanan. Ditandai dengan penurunan berat badan normal, penurunan telur kulit, perubahan mukosa mulut, nafsu makan menurun, mual, kehilangan tonus otot. Tujuan, kebutuhan nutrisi terpenuhi yang diikuti dengan peningkatan berat badan. Keempat, konstipasi atau diare berhubungan dengan penurunan jumlah makanan, perubahan proses pencernaan, efek samping penggunaan otot. Ditandai dengan adanya perubahan pada frekuensi, karakteristik, dan jumlah fases. Mual, muntah, penurunan nafsu makan, nyeri abdomen, gangguan peristaltik. Tujuan, pols eliminasi normal sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, risiko tinggi terjadi infeksi berhubungan dengan pertahanan sekunder yang tidak adekuat. Ditandai dengan tidak dapat diterapkan adanya tanda-tanda dan gejala yang membuat diagnosa aktual. Tujuannya terjadi penurunan risiko infeksi. Kita masuk dalam C, intervensi. Diagnosa pertama, 1. Kaji tanda-tanda vital, warna kulit, membran mukosa, dasar kuku. Kedua, beri posisi semi-fowler. Ketiga, kaji nyeri dan adanya palpitasi. Keempat, pertahankan suhu lingkungan dan tubuh pasien. Yang kelima, hindari penggunaan penghangat atau air panas. Kolaborasi. Yang pertama, monitor pemeriksaan laboratorium, misal hemoglobin dan HT dan jumlah SDM. Kedua, berikan SDM darah lengkap atau pocket. Kolaborasi. Pertama, monitor pemeriksaan laboratorium misal HB atau HT dan jumlah SDM. Dua, berikan SDM darah lengkap atau pocket. Ketiga, berikan 2 tambahan sesuai edukasi. Diagnosa 2. Pertama, kaji kemampuan aktivitas pasien. Kedua, kaji tanda-tanda vital saat melakukan aktivitas. Ketiga, bantu kebutuhan aktivitas pasien jika diperlukan. Keempat, anjurkan kepada pasien untuk menghentikan aktivitas jika terjadi palpitasi. Kelima, gunakan teknik penghematan energi, misalnya mandi dengan duduk. Diagnosa ketiga, kaji riwayat nutrisi termasuk makanan yang disukai. Kedua, observasi dan catat masukan makanan pasien. Ketiga, timbang berat badan tiap hari. Keempat, berikan makanan sedikit dan frekuensi yang sering. Kelima, observasi mual, muntah,
flatus dan gejala lain yang berhubungan. Keenam, bantu dan berikan higien mulut yang baik. Kolaborasi yang pertama, konsul pada ahli gizi. Kedua, berikan obat sesuai dengan indikasi, misalnya vitamin dan mineral suplemen. Ketiga, berikan suplemen nutrisi. Diagnosa 4. Yang pertama, observasi warna fases, konsistensi, frekuensi, dan jumlah. Kaji bunyi usus, beri cairan 2.500 sampai 3.000 ml per hari dalam toleransi jantung. Keempat, hindari makanan yang berbentuk gas. Kelima, kaji kondisi kulit perianal. Kolaborasi pertama, konsul ahli gizi untuk pemberian diet seimbang. Kedua, beri laksa aktif. Ketiga, beri obat anti diare. Diagnosa kelima, yang pertama, tingkatkan cuci tangan dengan baik. Yang kedua, pertahankan teknik aseptik ketat pada setiap tindakan. Ketiga, bantu perawatan kulit perianal dan oral dengan cermat. Keempat, batasi pengunjung. Kolaborasi pertama, ambil spesimen untuk kultur. Kedua, berikan antiseptik topikal, antibiotik sistematik.